Ya, pemirsa, kembali di Market Review, pemerintah mulai menawarkan penjualan obligasi retail seri ORI 19 kepada masyarakat pada tahun ini, di mana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, termasuk biaya penanganan pandemi dan juga program vaksinasi gratis. Pemerintah mulai menawarkan penjualan obligasi negara retail seri ORI 019 kepada masyarakat pada tahun ini, di mana hasil penjualan ini akan digunakan untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2021, termasuk membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan program vaksinasi gratis. Seperti diketahui, pemerintah telah menawarkan SBN retail tersebut mulai 25 Januari hingga 18 Februari 2021 sebagai instrumen investasi dengan tingkat kupon mencapai 5,57% per tahun. Nantinya masyarakat dapat membeli jenis obligasi ini dengan jumlah minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum sebesar Rp3 miliar. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirma menjelaskan bahwa pemesanan obligasi ORI 019 dapat dilakukan melalui 26 kanal daring sebagai mitra distribusi yang bekerja sama dengan pemerintah melalui 4 tahap, yakni pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan penyelesaian atau konfirmasi. Adapun pada tahun ini pemerintah berencana akan menawarkan 6 seri SBN retail yang dijual secara online, di mana sebelumnya pihak Kemenkyu telah menerbitkan 7 SBN retail pada tahun 2020. Di antaranya SBR 009, SR 012, ORI 017, SR 013, ORI 018, ST 007, dan Kes Wakaf SWR 001. Dengan total perolehan dana mencapai Rp76,93 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ORI 19, Pulihkan Negeri Bangkitkan Investasi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Sun DJ PPR Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Mas Suki. Salam sehat semua. Salam sehat, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita ya, Pak Denny ya. Oke, menjadi satu hal yang cukup menarik pembahasan kita, apalagi bicara mengenai opsi instrumen investasi dari point of view masyarakat dan juga mungkin milenial lah. Sebelum saya spesifik bicara mengenai ORI 19, Pak Denny, di tahun 2020 penerbitan SBN retail ini mencapai 6% dari total penerbitan SBN rupiah yang terdiri dari instrumen konvensional dan juga syariah. Bicara soal juga kondisi perekonomian yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia, apa yang melatar belakangi capaian ini, Pak Denny, dari sudut pandang Anda? Terima kasih, Mas Yuki. Memang tahun 2020 kita berhasil menerbitkan 7 instrumen SBN retail, terdiri dari SBN yang konvensional 3 dan yang syariah ada 4, dengan total penerbitan sebesar 76 triliun. Nah, yang investor yang terlibat dalam pembelian SBN retail ini sejumlah 166 ribu, dan kalau kita lihat 43% merupakan investor baru yang didominasi oleh investor milenial. Jadi sekitar 42% adalah, hampir 40% investor milenial, dan yang peringkat kedua adalah investor generasi X seperti saya ini sekitar 32%. Nah, bagaimana kalau ditanya kenapa pencapaiannya sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena memang salah satu penyebabnya adalah kebijakan untuk menekan penyebaran virus ini kan salah satunya adalah pembatasan aktivitas dan mobilitas warga. Nah, dengan demikian untuk sebagian golongan masyarakat, terutama kelas menengah, justru mereka menjadi ada extra money ya, karena spendingnya kan berkurang. Nah, extra money ini yang bisa diinvestasikan. Di sisi lain kita lihat kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik itu makin meningkat. Jadi mereka mengerti urgensi dari dana darurat, urgensi juga adanya investasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, SBN retail dinilai sebagai salah satu instrumen yang aman, menguntungkan, sehingga cocok sebagai sarana untuk investasi. Selain itu juga semenjak kita menerbitkan SBN retail melalui elektronik SBN secara online sejak tahun 2018, maka untuk investasi di SBN ini menjadi lebih mudah. Jadi bisa memulai gawe di rumah masing-masing tanpa perlu keluar rumah. Jadi cocok sekali bagi investasi di masa pandemi. Oke, ini sangat cocok untuk kaum rebahan begitu yang bisa kemudian berinvestasi dari rumah, karena secara online ini kemudian akan dilakukan. Baik. Soal rencana pemerintah sendiri yang menerbitkan SBN retail tahun 2021, Pak Denny, apa yang akan diterbitkan pertama kali? Jadi untuk
2021 tidak beda dengan tahun sebelumnya. Kita akan menerbitkan 7 SBN retail, terdiri dari 3 yang konvensional, yaitu Bank Negara. Kita sekarang ORI 19, kemudian nanti akan kita terbitkan juga ORI 020 di sekitar bulan September, serta untuk yang non-tradable, yaitu saving bond retail di bulan Juni. Sementara untuk yang SBSN atau berharga syariah negara ada 4, 2 sukuk retail, 1 sukuk tabungan, dan 1 sukuk wakaf retail atau SWR. Nah, untuk pertama ini kita akan menerbitkan dulu ORI 019. Masa penawarannya tanggal 25 Januari minggu lalu sampai tanggal 18 Februari 2021. Baik, mengapa ORI 019 ini yang diterbitkan lebih awal, Pak Denny? Biasanya kan mungkin yang biasa terbit adalah di bulan Oktober, tapi itu di tahun 2020, di pertengahan tahun. Tapi kalau dilihat dari penerbitannya di tahun 2021 ini, mengapa ini kemudian diterbitkan di awal tahun? Memang betul Pak Siki, bahwa biasanya ORI diterbitkan di bulan Oktober karena pada awalnya diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Uang Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 30 Oktober. Tapi dalam pengembangan berikutnya ini kita terbitkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya tahun 2007, 2008, dan tahun lalu kita menerbitkan ORI tidak di bulan Oktober. Nah, kita melihat bahwa ORI lebih cocok untuk diterbitkan di awal tahun ini karena memiliki fitur yang cocok dengan preferensi dari investor, yaitu fitur yang tradable, dapat diperjualbelikan. Jadi memang di dalam kondisi yang masih penuh ketidakpastian ini, masyarakat bisa berinvestasi, tapi kalau butuh bisa dicairkan sewaktu-waktu. Dan kita juga melihat di awal tahun ini likuiditas di market masih cukup tinggi, sehingga harapannya dengan menerbitkan ORI di awal tahun ini bisa mengoptimalkan penerbitan SBN retail. Demikian, Mas Vicky. Baik, Pak Denny, vaksin COVID-19 ini digadang-gadang menjadi game changer lah dan juga mendorong ekonomi pulih jauh lebih cepat. Mungkin di tahap awal ini program vaksinasi memang belum kemudian terlihatlah dampaknya, maka jumlah pasien COVID-19 juga meningkat. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah kemudian penerbitan ORI 019 ini tetap menarik dari sudut pandang investor? Betul sekali Mas Vicky, memang pemerintah sudah menganggarkan ya dana untuk penyediaan penyediaan vaksin sejumlah 663 juta dosis. Tapi tentu ini dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu. Untuk itu maka sangat penting bagi kita semua untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga upaya praktek 3T itu ya, tracing, testing, sama treatment. Nah, jadi memang dalam kondisi seperti ini kami masih optimis ORI menjadi pilihan buat masyarakat karena ORI ini dinilai sebagai investasi yang aman, menguntungkan, mudah diperjualbelikan, dan mudah untuk membelinya. Dinilai menguntungkan karena tadi dengan tawaran kupon sebesar 5,57% fixed rate, ditambah juga ada insentif pajak sekitar 15% yang lebih rendah dibandingkan deposito yang 20%. Maka ini ORI bisa memberikan imbal hasil yang cukup kompetitif dibandingkan dengan investasi yang lain, dan juga menarik karena risikonya kecil. Karena kan toh pembayaran kupon maupun pokoknya ini dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Bank Negara dan juga Undang-Undang APBN. Di sisi lain, dengan tadi saya sampaikan di awal, dengan fitur tradable bisa diperjualbelikan di secondary market, ini juga mengurangi risiko likuiditas. Dan yang terakhir, tadi untuk berorganisasi rebahan sangat menguntungkan, kan bisa investasi di rumah ya sambil nonton televisi atau drama Korea itu. Baik, oke, ini jadi sangat cocok sekali untuk milenial begitu ya, dan juga mungkin untuk investor yang memang secara aktivitas kemudian cukup banyak terbatas karena pandemi COVID-19, tapi karena ini bisa dilakukan secara online, tetap bisa berinvestasi di instrumen investasi yang menarik dan juga aman. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Denny, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah ada di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Sun DJ PPR Kementerian Keuangan. Oke, Pak Denny, tadi Anda sampaikan bahwa masa penawaran dari obligasi ORI 019 ini dimulai tanggal 25 Januari hingga 18 Februari 2021. Sejauh ini yang terlihat dari excitement lah ya masyarakat ataupun investor seperti apa, Pak? Ya, halo Pak Denny. Ya. Oke, ya silakan Pak. Baik, jadi kalau kita lihat sampai hari kemarin jam 3 sore pas penutupan, jumlah yang sudah masuk sekitar 5,3 triliun. Ini sudah hampir setengah dari target kita awal, sekitar 10 triliun. Padahal ini kita masih baru memasuki bulan awal Februari. Dan biasanya investor akan banyak itu justru di minggu-minggu terakhir. Jadi kami sangat yakin bahwa target awal 10 triliun akan dengan mudah dilalui. Benar-benar kita lihat berapa jumlah total penawaran yang masuk dari masyarakat. Baik, artinya memang dari masyarakat sudah sangat familiar begitu ya dengan instrumen investasi SBN. Oke. Kalau Anda lihat trennya dari minat masyarakat sendiri mengenai instrumen-instrumen investasi lah, seperti kemudian SBN, sejauh ini growth-nya seperti apa? Dilihat dari literasinya dan sebagainya. Sejauh mana ini sebetulnya juga menjadi sebuah trigger untuk bermunculannya investor-investor baru lah. Karena secara karakteristik ini nampaknya pada saat jeda tadi kita sempat berbincang bagaimana sebetulnya SBN ini sangat cocok untuk investor pemula lah. Seperti apa Pak Denny? Baik, kalau lihat di data di OJK ya untuk selama tahun 2000 keuangan. Dan kalau di SBN sendiri dari total tadi 166.000 investor, yang baru ada sekitar 72.000 investor. Artinya sebetulnya peluang untuk pengembangan pasar SBN ini masih sangat luas. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari amannya atau nyamannya berinvestasi di SBN Retail. Jadi salah satu kegiatan kita untuk makin mensosialisasikan ini dengan kerjasama dengan IDX Channel supaya makin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada loh instrumen investasi yang di satu sisi menawarkan imbal hasil yang kompetitif, tapi jauh lebih aman dibandingkan kalau investasi di saham misalnya. Jadi karena saham kan high risk. Nah ini boleh dibilang risikonya kecil karena hampir tidak ada risiko gagal bayar. Demikian, Mas Vicky. Ada value lain yang sebetulnya juga ditawarkan dari ORI 019. Tentu saja ini dikaitkan dengan judul dari dialog kita hari ini Pak Denny, Pulihkan Negeri, Bangkitkan Investasi. Mengenai value ini, apa yang Anda ingin sampaikan? Memang ini salah satu-satunya karakteristik yang mungkin sulit untuk ditemukan di instrumen yang lain, di mana dengan berinvestasi di ORI 019, masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh dampak COVID ini, termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi hasil dari penjualan SBN retail ini akan masuk ke dalam APBN, di dalam rekening umum kita, nanti akan dialokasikan ke berbagai macam belanja, termasuk tadi belanja untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita sama-sama nih berkesempatan untuk membantu negara bisa pulih lebih cepat. Demikian Mas Vicky. Baik, value-nya bukan hanya ini sebagai sebuah instrumen investasi yang bisa memberikan return, tapi ada value lain ya, bagaimana kita secara proaktif mendukung juga pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dari program vaksinasi. Oke, untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai ORI 019. Link page-nya ORI yaitu di www.kemenq.go.id/ORI. Nah itu semua keterangan lengkap di sana, ada 26 masyarakat. Konsumen yang baru biasanya akan melakukan registrasi, nanti akan dibantu oleh mitra distribusi untuk mendapatkan SID atau Single Investor Identification. Kemudian juga mungkin dibuatkan rekening berharga dan rekening dana itu dari rekening perbankan saat ini. Jadi syaratnya tadi kalau sudah punya rekening bank, kemudian juga ada dengan KTP, itu sudah bisa membuka rekening. Nanti dibantu oleh medis, dibuatkan tadi SID dan rekening surat berharganya. Setelah itu baru melakukan pemesanan. Setelah diverifikasi pemesanannya, mendapatkan billing code, tinggal membayar,
membayar banyak, mudah sekali, bisa melalui ATM, teller, internet banking, mobile banking, berbagai macam alat pembayaran. Nah, setelah terkonfirmasi pembayarannya, nanti akan mendapatkan konfirmasi kepemilikan SBN yang tercatat di KPay. Jadi semua dilakukan secara digital, sangat convenient, sangat mudah, sangat aman. Jadi untuk masyarakat pemula terutama, kalau belum punya SID, luangkan waktu 1-2 hari untuk pembuatannya, karena jangan-jangan nanti penutupan kan tanggal 18 Februari. Nah, jangan mepet-mepet ke 8 Februari. Jadi sebelumnya sudah luangkan waktu dulu untuk membuat SID dari rekening Dana. Ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu mendatangi kantor-kantor cabang. Baik, secara momentum ini memang harus juga diperhatikan, semakin cepat semakin baik sebetulnya ya. Oke, dari target penerbitan ORI 019 ini seperti apa targetnya Pak Denny? Kita target awal sekitar 10 triliun, Mas Singki. Dan tadi saya sampaikan sampai hari kemarin kita sudah mendapatkan sekitar 5,3 triliun. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan nampaknya target 10 triliun sudah bisa dipenuhi. Nah, setelah itu kita akan bernegosiasi lagi nih kepada, saya kan di front office istilahnya ya, front office. Nanti kita ada yang mengatur strategi di middle office, apakah masih dimungkinkan mendapatkan kuota tambahan. Nah, jadi masyarakat kalau tidak ingin kehabisan kuota, segera menghubungi para medis untuk bisa mendapatkan alokasi ORI 019. Baik, ya ini adalah menjadi salah satu upaya dari masyarakat sendiri untuk akhirnya memulihkan negeri dan juga bangkitkan investasi. Terima kasih Pak Denny sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Denny. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Mas Vicky. Selamat siang. Baik. Ya, dan pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun